portfolio UMKM BRI itu di mikro dan kecil, dan sudah barang tentu sangat terdampak kepada kinerja perusahaan ini. Nah, bagaimana BRI mengelola bisnis ini? Yang pertama tentunya kita melakukan upaya-upaya penyelamatan agar para pelaku UMKM ini bisa bertahan di masa pandemi. Dari survei juga menunjukkan bahwa mereka membutuhkan penyesuaian kembali terkait dengan kewajiban di BRI, di perbankan, dengan cash flow yang terganggu selama pandemi. Maka restrukturisasi pinjaman yang dalam kerangka POJK 11 itu sangat penting. Oleh karena itu, hampir 3 bulan penuh sejak bulan April, Mei, dan Juni, konsentrasi BRI adalah menyelamatkan para pelaku UMKM dan sudah dilakukan restrukturisasi hampir sebanyak 2,9 juta nasabah dengan plafon 190 triliun. Ini angka yang luar biasa besar, dan bagaimana kondisinya mereka saat ini, itu bisa dikatakan mereka bisa survive dan bisa bertahan sampai dengan bulan ke-9 ini. Nah, berikutnya, di dalam postur atau profil UMKM, nyata-nyata ada profil yang sangat rentan. Mereka sudah di posisi jangankan untuk survive gitu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan saja mereka sudah tidak cukup, maka dia membutuhkan bantuan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini BRI mengambil peran utama di dalam penyaluran stimulus pemerintah, khususnya terkait dengan bantuan sosial, kemudian juga ada banpres produktif itu, dan bantuan-bantuan lain yang membuat para pelaku UMKM itu bisa mempertahankan hidupnya, karena sampai dengan bulan ke-7 kira-kira ya, bulan ke-7 itu mereka sudah tidak punya tabungan lagi. Nah, banpres produktif menjadi penopang mereka untuk mempertahankan modal kerjanya sehingga bisa diputar kembali. Sampai dengan hari ini kita sudah salurkan banpres produktif untuk usaha mikro itu tidak kurang dari 7,1 juta penerima, dengan jumlah bantuan hampir lebih dari 13 triliun. Itulah kira-kira yang dilakukan BRI selama pandemi. Namun demikian, Alin, bahwa ada segmen-segmen UMKM yang bisa bertahan dan bisa melakukan proses adaptasi. Nah, ini sangat bagus kalau kita terus tambah kapasitasnya. Maka pemberdayaan menjadi penting. BRI mendampingi mereka untuk bisa menemukan cara-cara baru. Kemudian juga menemukan titik efisiensi baru. Kita pernah juga tahu gitu bagaimana nasabah perbengkelan yang membuat pagar bisa beralih menjadi nasabah yang memproduksi wastafel portable. Kemudian juga banyak nasabah ya yang dulunya konveksi pakaian jadi, mereka beralih kepada masker. Nah, ini juga perlu pendampingan gitu agar pada saat mereka mendapatkan kapasitas baru, kita bisa memberikan bantuan tambahan modal kerja dalam bentuk modal kerja dengan suku bunga murah. Nah, Alin juga tidak perlu kita perlu tahu juga gitu bahwa di sana juga ada UMKM yang malah tumbuh gitu, malah tumbuh. Contohnya para pelaku usaha mikro yang jualan tanaman hias gitu ya, jualan ikan hias gitu ya. Nah, itu mereka tumbuh luar biasa, kapasitasnya nambah, maka BRI harus menyiapkan skema-skema kredit untuk mengcover atau untuk membantu kenaikan kapasitas mereka. Jadi pendek kata, Alin, seluruh segmen UMKM ini, seluruh profilnya di masa pandemi ini semuanya tersentuh. Jadi sekali lagi saya bisa tambahkan bahwa apa yang dikerjakan BRI selaku Bank UMKM di masa pandemi ini, satu adalah menyelamatkan
para pelaku UMKM dengan program restrukturisasi. Kemudian yang kedua, berperan utama, yang mengambil peran utama di dalam penyaluran stimulus di sektor UMKM oleh pemerintah. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kami terus melakukan pendampingan, dan Brilliant Planner menjadi ujungnya yang menjadi agenda tahunan pun itu tidak terganggu oleh pandemi COVID-19 ini. Inilah bentuk-bentuk komitmen BRI, dan saya yakin masyarakat pelaku UMKM tidak usah khawatir, itu menurut saya, karena BRI mencoba untuk terus mengambil peran, kemudian juga memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan di masa pandemi.